Mahkamah Konstitusi masih membuka pendaftaran permohonan gugatan hasil Pilkada 2024 hingga Kamis pagi 12 Desember 2024. Mahkamah Konstitusi telah menerima 277 gugatan hasil Pilkada 2024 dengan rincian 15 gugatan pemilihan gubernur, 215 pemilihan bupati dan 47 wali kota. Dari 277 laporan tidak terdaftar gugatan hasil Pilgub Jakarta. MK masih membuka layanan pengajuan untuk permohonan gugatan hasil Pilkada hingga 18 Desember. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Hingga batas akhir pendaftaran perselisihan hasil Pilkada Jakarta pada pukul 24 tadi malam, tim RK Suswono tidak juga mendaftarkan gugatan. Sebelumnya, tim hukum Ridho sempat mendatangi MK pada Senin 9 Desember untuk berkonsultasi soal gugatan hasil Pilkada. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi soal batalnya tim Ridho mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Pramono menyebut menghormati keputusan tersebut dan menyampaikan terima kasih. Dengan demikian, Pram akan segera bersiap untuk menjalankan program kerjanya membenahi Jakarta jika nanti resmi memimpin Jakarta. Pramono juga akan menggandeng semua pihak termasuk Ridwan Kamil untuk membenahi Jakarta. Hal itu disampaikan Pramono saat mengunjungi korban kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud. Sementara itu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP mulai dari pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi hingga Tri Risma hari ini Gus Hans mengajukan gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi menyebut permohonan gugatan didasari adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum di Pilkada Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, tim menemukan hasil suara untuk pasangan Risma Gus Hans hilang di 3.000 lebih TPS di Jawa Timur. Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma 0. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain. Untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum, di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Kita langsung menuju gedung Mahkamah Konstitusi, ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya di sana. Zevanya, hingga sore hari ini pukul 15:23 sudah berapa laporan gugatan yang masuk ke MK? Ya, Medop dan juga saudara, hingga sore hari ini tidak ada yang berubah sejak pagi tadi. Kalau kita lihat pagi tadi ini daftar permohonan yang masuk ada sebanyak 277 daftar permohonan. Hingga sore hari ini masih sama, di mana yang paling tinggi ini memang adalah daftar permohonan dari tingkat bupati, yakni sebanyak 215 daftar permohonan yang masuk. Lalu kemudian di tingkat wali kota ada sebanyak 47 daftar permohonan, dan untuk tingkat gubernur ada sebanyak 15 daftar permohonan. Dan memang kalau kita lihat dari tingkat provinsi, ini yang paling terakhir mendaftar adalah dari wilayah Kalimantan Tengah dan juga
dua terakhir yang tadi pagi baru saja masuk ini adalah pendaftar dari tingkat wilayah bupati atau kabupaten. Dan sejak pagi tadi hingga sore hari ini para pihak pemohon masih berdatangan ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk membawa berkas-berkas daftar permohonannya, dan di mana beberapa diantaranya ini adalah para pemohon yang kemarin ini sudah mendaftarkan permohonannya, namun hari ini melengkapi kembali berkas-berkas yang sekiranya masih kurang atau ada yang perlu dilengkapi lagi, ini dibawa kembali oleh para pihak pemohon. Dan masih ada juga dari para pemohon ini yang melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk sebelum mereka mendaftarkan permohonannya. Yang menarik di sini untuk tingkat wilayah gubernur, kita ketahui bersama sampai sore hari ini dari wilayah Jakarta masih belum ada sama sekali nama dari paslon 01 maupun 02 yang sebelumnya kita ketahui ini gencar sekali ingin mengajukan gugatan ya ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kecurangan ataupun sengketa pilkada yang ada di tahun 2024 ini. Namun kita ketahui tenggat waktu kalau berdasarkan aturan yang ada 3 hari setelah KPU Jakarta menetapkan hasil dari rekapitulasi, seharusnya kemarin malam pukul 23.59 adalah menjadi waktu terakhir. Namun hingga pagi hari ini, sore hari ini kami melihat tidak ada sama sekali nama dari wilayah Jakarta untuk mengajukan permohonannya. Dan kita lihat memang dari tim Ridho begitu 01 ini memang sudah mengeluarkan pernyataan. Dari informasi yang kami himpun juga, informasi yang sudah beredar juga, memang mereka menyatakan bahwa mereka membatalkan gugatannya kepada pihak Mahkamah Konstitusi, yang dimana kita ketahui kalau berdasarkan pernyataan dari tim hukum paslon 01, Muslim Butar-Butar menyatakan ini adalah berdasarkan arahan dari pimpinan mereka. Namun sosok pimpinan yang dimaksud siapa ini yang masih belum kita ketahui, karena dari Muslim sendiri enggan membeberkan siapa sosok pimpinan yang dimaksud. Kami juga berusaha menggali informasi lebih dalam lagi, bertanya kepada tim hukum yang lainnya terkait siapa sosok pimpinan yang sebenarnya memberikan arahan untuk membatalkan gugatannya, karena kita ketahui tim Ridho ini sebelumnya memberitahu bahwa mereka sudah siap sekitar 97% terkait dengan berkas dokumen bukti-bukti yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Lantas apa yang sebenarnya menghalangi? Ini yang perlu kita tunggu juga statement resminya, mungkin dari ketua tim pemenangan atau tim hukum yang lain, ini akan kita tunggu bersama. Begitu juga dengan tim paslon dari 02, Dharma Pongrakun Kunwardana, ini yang juga masih belum mengeluarkan respons apapun terkait dengan pembatalan mereka juga yang sebelumnya menyatakan bahwa ingin membawa sengketa pilkada ini dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Masih belum ada pernyataan juga dari tim paslon 02, dan tentu kita akan menantikan bersama. Dan sampai hari ini, sore hari ini, kalau kita kembali lagi ke daftar permohonan masih terus dibuka. Seperti yang kita ketahui, MK masih membuka waktu hingga 18 Desember jika dari para paslon pihak pilkada yang lain ini mau mengajukan terkait dengan sengketa pilkada 2024. Ini, Dok. Jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Audrey.